wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Seri Marsanda. Saya mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu dari jurusan Kebidanan. Sebelumnya di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai pendidikan budaya anti korupsi. Nah, sebelum saya memulai penyuluhan ini, bolehkah Mbak sekalian memperkenalkan dirinya masing-masing? Dimulai dari Mbak yang sebelah sini. Perkenalkan nama saya Cika. Perkenalkan nama saya Juminten. Perkenalkan nama saya Pensi. Baiklah, Mbak sekalian, di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai pendidikan budaya anti korupsi. Bisa Mbak lihat di PPT di laptop ya Mbak. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya, apakah Mbak sendiri sudah tahu apa itu korupsi? Mbak, Boleh sedikit dijelaskan Mbak? setahu saya korupsi itu penyalahgunaan keuangan atau penyelewengan uang. Baik Mbak, jawabannya sudah benar. Sedikit saya jelaskan lagi ya Mbak, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Titik ujung korupsi adalah korporasi, yang artinya harafiah pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Selanjutnya ada ciri-ciri korupsi. Yang pertama itu suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Yang kedua penipuan terhadap badan pemerintahan. Yang ketiga dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Yang keempat dilakukan dengan rahasia kecuali dalam keadaan di mana orang-orang berkuasa atau bawahannya menganggap tidak perlu. Yang kelima melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. Yang keenam adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain. Yang ketujuh adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum dan menunjukkan fungsi ganda yang koruptif pada mereka yang melakukan korupsi. Selanjutnya ada jenis korupsi. Yang pertama ada korupsi transaktif, yang kedua korupsi yang memeras, yang ketiga korupsi investif, yang keempat korupsi perkerabatan, yang kelima korupsi defensif, yang keenam korupsi otogenik, yang ketujuh korupsi dukungan. Nah, selanjutnya ada dampak korupsi. Yang pertama merugikan negara maupun kelompok, yang kedua menghabiskan atau memakan uang atau harta negara atau kelompok untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga menjadikan negara miskin, yang keempat menjadikan negara memiliki hutang yang banyak di luar negara. Yang kelima menimbulkan ketidakadilan dalam hal pendapatan dan kekayaan. Yang keenam berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintahan. Yang ketujuh berkurangnya kewibawaan pemerintahan dalam masyarakat. Yang kedelapan menurunnya pendapatan negara. Yang kesembilan hukum tidak lagi dihormati. Yang selanjutnya ada strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama ada strategi preventif, yaitu untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Yang kedua ada public education, untuk rakyat perlu digalakkan untuk membangun mental anti korupsi. Yang ketiga adalah strategi penghukuman dan tindakan memberi hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada kendala dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama penegak hukum tidak konsisten dan cenderung setengah-tengah. Yang kedua struktur birokrasi yang berorientasi ke atas, termasuk perbaikan birokrasi yang jujur. Yang ketiga cenderung terjebak perbaikan administrasi tanpa mengenai struktur dan kultur. Yang keempat kurang optimalnya fungsi komponen-komponen pengawas. Yang kelima banyak celah lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan korupsi. Yang keenam taktik-taktik koruptor untuk mengelabui aparat pemeriksa. Yang ketujuh kurang kokohnya landasan moral untuk mengendalikan diri dalam menjalankan amanah yang diemban. Selanjutnya ada nilai-nilai anti korupsi, ada 9. Yang pertama jujur, yang kedua kepedulian, yang ketiga kemandirian, yang keempat kedisiplinan, yang kelima tanggung jawab, dan yang keenam kerja keras, yang ketujuh kesederhanaan, yang kedelapan keberanian, dan yang kesembilan keadilan. Nah, baiklah materinya sudah selesai. Untuk evaluasi dari penyuluhan kali ini, saya akan memberikan link kuis yang sudah dibagikan kepada mbak-mbaknya. Apakah ada mbak?
Tidak, Mbak. Nah, di link kuis tersebut ada 5 pertanyaan ya Mbak. Silakan dikerjai ya Mbak. Ya. Mbak sudah. Baik Mbak, Mbak yang lain sudah belum? Tidak, Mbak. Baik. Penyuluhan kita sudah selesai ya Mbak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Sama-sama.